Ya, topik yang akan kita bahas pertama kali adalah mengenai Undang-Undang ITE. Nah, pada topik ini kita akan menghadirkan Profesor Dr. Andes Henry Subiakto, SHMA. Namun terlebih dahulu saya akan memberikan sedikit latar belakang dari Profesor Henry Subiakto. Ya, Profesor Dr. Andes Henry Subiakto, SHMA, merupakan guru besar Universitas Airlangga sejak tahun 2015. Beliau merupakan alumni program Doktor Ilmu Sosial di UNAIR tahun 2010 dan juga alumni IBT Policy Program in Information and Communication University dari Daejeon, Republic of Korea tahun 2008, juga alumni International Fellow on Short Course of Advanced Research for Communication dari Edith Cowan University Perth, Australia tahun 2006, lalu juga Curriculum on Journalism awarded by US Department of State tahun 2003, alumni PEI London UK tahun 2010, alumni Pasca Sarjana Komunikasi UI tahun 1996, alumni Fakultas Hukum UII tahun 1987, dan pada tahun yang sama juga alumni jurusan Komunikasi Visipol UGM. Pada tahun 2013, Profesor Henry Subiakto sempat menjadi komisaris PT Metra Digital yang merupakan grup dari Telkom, dan tahun 2007 menjadi komisaris utama atau ketua Dewas Perum LKBM serta menjadi staf ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sejak tahun 2007. A very long list of his credential. Dan itu pun belum cukup karena pada tahun 2000 kalau saya bacakan ini masih akan panjang, jadi saya cukupkan sampai di situ. Selamat siang Prof, terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih Prof sudah hadir untuk memberikan pencerahan kepada kita semua pada acara webinar siang ini. Ya, demikian sekelas info mengenai Profesor Henry Subiakto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman, saya diminta untuk bicara mengenai persoalan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Di Indonesia mungkin undang-undang paling terkenal itu Undang-Undang ITE. Karena banyak yang merasa terancam dengan Undang-Undang ITE. Dan undang-undang ini merupakan undang-undang paling sering dibawa ke Mahkamah Konstitusi, lebih dari 10 kali. Tapi hampir sebagian besar isinya itu tidak berubah ketika diuji di Mahkamah Konstitusi. Itu sekilas tentang Undang-Undang ITE. Mengapa Undang-Undang ITE ini penting? Tidak mau bergerak. Oke, ternyata terlambat. Teman-teman, Undang-Undang ITE ini sering dianggap sebagai undang-undang yang mengurangi kebebasan berpendapat. Jadi ada anggapan bahwa kebebasan berpendapat itu terganggu dengan Undang-Undang ITE. Ini sedikit saya ulang sedikit. Padahal begini, kita memang negara yang menghormati human rights atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu kalau kita bagi ada dua, yaitu hak asasi yang tidak bisa dikurangi atau namanya non-derogable rights, dan hak asasi yang bisa diatur atau dikurangi, yang derogable rights. Derogable rights itu hak asasi yang tidak bisa dikurangi itu misalnya right to life, hak untuk hidup, itu nggak boleh dikurangi. Right to be free from torture, hak bebas dari penyiksaan, itu juga nggak bisa dikurangi. Ada juga right kebebasan untuk berpikir, itu juga nggak bisa dikurangi. Tapi kalau kebebasan berpendapat, berkomunikasi, itu derogable rights, hak yang bisa dikurangi. Itu berlaku tidak hanya di Indonesia, tapi berlaku secara general. Bahkan di dalam Deklarasi of Human Rights dunia itu juga ada yang namanya hak asasi itu bukan absolut untuk yang derogable rights itu. Nah, teman-teman, apa yang dianggap sebagai derogable rights? Salah satunya adalah kebebasan berekspresi, berkomunikasi. Berekspresi di
atur di dalam konstitusi kita. Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 itu ada kebebasan berpendapat, berserikat, kemudian berkumpul, ya itu ada di situ. Menyampaikan pendapatnya itu ada. Itu bagian dari constitutional rights. Tapi apakah kalau kita punya kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat, lalu pendapat kita boleh untuk menghajar orang? Boleh untuk mengabaikan yang namanya basic rights, hak dasar manusia yang lain. Misalnya begini, setiap orang itu punya basic rights, yaitu apa? Hidup normal. Boleh enggak orang dituduh bahwa dia adalah anak haram misalnya, atau dituduh sebagai pelaku-pelaku kejahatan, padahal dia tidak. Mungkin anaknya, istrinya, keluarganya bisa hidupnya tidak normal. Oleh karena itu tidak semua kebebasan berekspresi itu lalu diperbolehkan. Ada batas, yaitu hak orang lain, yaitu hak orang lain untuk hidup secara normal. Disitulah makanya ada undang-undang. Dan konstitusi kita itu memang memberikan semacam batasan bahwa kebebasan hak asasi manusia itu dibatasi oleh undang-undang. Ini pasal 28C. Salah satu undang-undangnya itu undang-undang ITE. Itu, ya, undang-undang ITE. Teman-teman, undang-undang ITE ini sebenarnya mengambil juga bukan hanya dari undang-undang yang sudah ada di Indonesia, misalnya kayak KUHP, diekstensikan di ITE. Bukan hanya itu, tapi ITE juga mengambil apa yang disebut sebagai Budapest Convention on Cybercrime. Konvensi Budapest ini adalah kesepakatan negara-negara Eropa. Sebagian besar negara Eropa menyepakati menggunakan Cybercrime Convention ini, di Budapest Convention ini, sebagai bagian dari regulasi mereka. Bahkan Amerika yang biasanya itu sulit sekali menyetujui sebuah kesepakatan hukum, Amerika termasuk yang ikut di dalam Budapest Convention. Nah ini yang kemudian diambil oleh Indonesia, dimasukkan dalam Undang-Undang ITE. Ada dua jenis larangan kejahatan yang ada di Undang-Undang ITE. Satu adalah computer crime, yaitu kejahatan yang sasarannya, objeknya itu komputer. Misalnya illegal access, mengakses komputer orang, sistem elektronik orang secara ilegal, itu larangan. Illegal intercept, menyadap HP orang, menyadap laptop orang, sistem elektronik orang, itu kejahatan terhadap internet, terhadap IT. Menyebarkan malware, cracking, phishing, yaitu merusak, mengambil data, merusak dan sebagainya. Itu juga objeknya adalah kejahatan terhadap IT atau komputer. Itu dilarang di Budapest Convention dan juga dilarang dalam Undang-Undang ITE. Yang kedua, larangan kedua adalah namanya computer related crime, yaitu kejahatan menggunakan komputer atau menggunakan IT. Kejahatannya sejak dulu sudah ada. Menipu itu sejak zaman mbah-mbah kita sudah ada. Pornografi zaman saya kecil ataupun nenek kakek kita masih kecil mungkin juga sudah ada yang namanya pornografi. Tapi sekarang penipuan pornografi itu menggunakan teknologi IT. Jadi ini disebut sebagai computer related crime, kejahatan menggunakan IT, penipuan dengan IT, misalnya begitu. Pornografi disebar-sebar pakai IT, itu kemudian terorisme menggunakan IT, ingin mengganti pemerintah yang sah dengan revolusi katakanlah begitu yang melanggar undang-undang misalnya dengan IT dan sebagainya. Nah ini adalah kejahatan yang juga dilarang di dalam Undang-Undang ITE. Nah teman-teman, Undang-Undang ITE yang paling banyak menyita perhatian itu pasal 27 ayat 3, yaitu tentang penyebaran pencemaran nama baik, tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Ini tidak hanya ribut di Indonesia, sempat ribut sampai luar negeri. Makanya ini cocok sekali nih dengan teman-teman yang berasal dari di Kementerian Luar Negeri, dari apakah itu di kedutaan-kedutaan besar atau di konsulat-konsulat jenderal. Jadi hari-hari ini Indonesia itu, pemerintah Indonesia itu dianggap melakukan judicial harassment. Apa itu judicial harassment? Yaitu pelecehan hukum. Gara-garanya apa? Gara-garanya menerapkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, yaitu ada aktivis
yang menyerang pribadi seorang yang kebetulan pejabat. Sebenarnya Undang-Undang ITE ini tidak untuk pejabat, untuk siapapun, anyone, siapapun, termasuk apakah itu pejabat atau penjahit atau siapapun, sama punya hak, equality before the law. Nah ini kebetulan pejabat ya. Nah pejabat ini karena dia diserang pribadinya, dia melaporkan kepada penegak hukum. Kenapa begitu? Karena memang Undang-Undang ITE ini memperlakukan sama. Anda pejabat, Anda orang biasa, Anda masyarakat bawah, kalau Anda dirugikan, dituduh, disebarkan ada tuduhan atau fitnah kepada Anda punya hak untuk melaporkan. Dan ini disebut sebagai sebagai delik aduan absolut. Artinya, delik aduan absolut itu artinya yang melapor harus orang yang menjadi korban. Jadi kalau presiden itu diserang orang, difitnah, disebarkan fitnahnya, disebarkan tuduhan, kalau presiden tidak lapor secara personal, secara individu, sebagai korban, dia tidak akan dilayani. Karena ini adalah delik absolut, delik aduan absolut. Nah kebetulan ini tadi bapak pejabat ini dia lapor. Dia lapor karena beliau merasa bahwa nanti anak cucunya atau keluarganya akan hidupnya tidak normal ketika dia difitnah, disebarkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Dia lapor. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada tuduhan dari namanya SPMH, Special Procedure Mandate Holders. Itu ahli di Dewan HAM PBB yang ada di Geneva. Mereka mengatakan bahwa wah ini Indonesia melakukan judicial harassment. Kenapa? Karena pejabat kok melaporkan orang yang kritis. Ini aktivis yang kritis kok dilaporkan, ini menghambat kebebasan berpendapat. Itu yang disebut sebagai judicial harassment. Padahal tidak. Kalau orang berpendapat, orang tidak setuju, orang mengatakan bahwa ini program atau kebijakan ini keliru, dikoreksi, itu bagian dari kebebasan berpendapat. Dan itu boleh, tidak ada masalah. Tapi yang tidak boleh di negeri ini, di Indonesia, Undang-Undang ITE maupun undang-undang sebelumnya ya, di Wetboek van Strafrecht juga ada, di KUHP itu ada, KUHP baru juga ada, tidak boleh menyebarkan fitnah atau tuduhan pada seseorang, bukan pada pemerintah. Kalau ngeritik pemerintah, nganggap pemerintah bodoh, pemerintah keliru, boleh. Tapi kalau sudah nuduh seseorang, siapapun dia punya hak untuk mengadukan tuduhan itu. Tapi nampaknya SPMH itu tidak sependapat dengan itu, bahkan mereka bertanya kepada Kementerian Luar Negeri, kenapa Indonesia melakukan judicial harassment? Itu tahun 2021 akhir, pada waktu yang bersangkutan itu dilaporkan ke aparat penegak hukum. Sekarang hari-hari ini sedang diproses hukumnya, sedang di pengadilan Jakarta Selatan kalau nggak salah, ya. Ini aktivis-aktivis itu. Yang hebat itu aktivisnya bisa punya koneksi dengan SPMH di Geneva, itu luar biasa. Itulah hebatnya aktivis di Indonesia punya hubungan dengan mereka di sana. Nah, ketika itu kemudian ditanyakan kepada kita ya, kebetulan saya diundang juga, kenapa kok ini disebut sebagai pelecehan hukum? Saya katakan enggak. Ini adalah bagian dari penegakan hukum Undang-Undang ITE yang memang berbeda. Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan beberapa negara Eropa ada yang beda, terutama dengan Amerika. Amerika, defamation, pencemaran nama baik, fitnah, itu adalah perdata. Urusan private dengan private. Itu sejak dulu. Zaman Sullivan dengan gubernur New York abad ke-19. Tapi di Indonesia yang namanya pencemaran nama baik, fitnah itu pidana. Karena kita punya kultur yang berbeda. Nah, maka kalau pidana, maka ya dilaporkannya kepada aparat penegak hukum. Lalu ada yang mengatakan, loh kenapa Indonesia tidak menjadi perdata? Ini ketinggalan zaman. Oh, tunggu dulu. Perdata itu di era digital ini bisa malah justru merugikan 2 kali korban. Kalau perdata, misalnya saya difitnah oleh trio macan 5.000 misalnya. Siapa trio macan 5.000 itu? Saya secara pribadi harus cari dulu orangnya lalu saya gugat. Kalau salah menggugat, saya bisa digugat balik. Di Indonesia tidak mudah untuk
menegakkan secara perdata karena begitu banyak akun-akun anonim, begitu banyak akun-akun yang nggak bisa diidentifikasi oleh pemerintah ataupun negara, apalagi oleh diri sendiri. Itulah makanya lalu dipasrahkan kepada aparat negara. Ini kasusnya, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya mengadukan defamation ke penegak hukum itu jelas bukan judicial harassment, tapi itu bagian dari penegakan hukum yang memang berbeda antara Indonesia dengan negara lain, khususnya Amerika ya. Nah, ini sebenarnya juga ada di di KUHP baru itu juga tidak hilang. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Undang-Undang ITE setelah munculnya KUHP baru norma-normanya hilang, tidak. Anda bisa lihat di pasal 437, pasal 438 di KUHP baru, pasal 158 bahwa di pasal 347 itu misalnya, 437 itu misalnya, setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, sama dengan KUHP lama, sama pengertiannya dengan ITE. Jadi ini semua sebenarnya tidak hilang. Ada lagi satu pasal yang sempat juga rame di Indonesia, dianggap itu mempengaruhi kebebasan berpendapat. Pasal itu adalah hate speech, yaitu kebencian, penyebaran kebencian karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Ini sempat kena beberapa kasus, beberapa tokoh ada yang kena. Contohnya yang fotonya saya tunjukkan di sini. Itu kena waktu itu. Nah, kasus ini juga dianggap sebagai menghambat kebebasan berpendapat. Padahal tidak. Hate speech is not free speech. Hate speech itu menyebarkan kebencian dan permusuhan gara-gara perbedaan SARA itu tidak hanya menyerang pribadi, tapi itu bisa menjadi fenomena yang bisa menghasut warga untuk saling bermusuhan dan mendehumanisasi masyarakat yang berbeda SARA. Ini kemarin tanggal 20-21 di Kathmandu dibahas ini oleh UNESCO. Begitu bahayanya hate speech di banyak negara, not only in Indonesia but also in other countries. Ini banyak terjadi karena apa? Menyebarkan kebencian karena berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan, termasuk golongan politik kalau di Indonesia. Di Indonesia golongan itu termasuk golongan politik. Cuma sekarang diperbarui di Undang-Undang KUHP yang baru, golongan politik disingkirkan atau tidak dimasukkan. Ini KUHP yang baru yang disebut antar golongan itu hanya berdasarkan pada golongan berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik, itu bisa dipidana kalau penyebaran itu. Tapi pidananya cuma 3 tahun. Kalau di ITE itu 6 tahun sehingga bisa ditahan, gitu ya, bisa ditahan lebih dulu. Nah, teman-teman, ini memang kenapa ITE ada larangan menyebarkan kebencian antar golongan, karena yang namanya identitas suku, agama, ras, dan antar golongan ini sangat sensitif. Kalau dibiarkan itu bisa memunculkan tidak hanya permusuhan, tapi bisa chaos. Dan ini terjadi juga di banyak negara, tidak hanya di Indonesia. Sebenarnya Indonesia punya undang-undang ITE ini cukup bagus ya. Tapi sekarang akan ada perubahan ketika nanti undang-undang KUHP baru muncul. Di ITE masih bisa ditahan itu. Kalau ada orang menyebarkan kebencian, permusuhan SARA, bisa ditahan. Tapi di undang-undang KUHP baru tidak bisa, karena hanya 3 tahun. 3 tahun itu di bawah KUHP ya, 5 tahun berarti nggak bisa polisi menahan. Ya harus diselesaikan dulu lewat pengadilan sampai inkrah. Tapi bisa jadi the broken atau the damage has been done. Sudah rusak dulu, sudah kacau dulu. Tapi itulah, saya tidak ikut di dalam ketika membahas undang-undang KUHP, jadi agak beda versi saya sama dengan beliau-beliau. Oke, teman-teman, di sisi yang lain, ini Indonesia ini sedang mengalami sebuah persoalan, yaitu apa? Keamanan data. Data kita itu sebenarnya apa yang Anda share, apa yang Anda perilakukan di dunia digital, itu semuanya ditangkap oleh mesin algoritma untuk dijadikan big data. Ketika ratusan juta orang pakai sebuah platform, maka data-data pribadi kita yang spesifik ya, itu dikumpulkan untuk memproyeksi apa yang akan terjadi, baik secara personal, masyarakat maupun juga bangsa. Ini yang disebut sebagai surveillance capitalism. Kapitalisme global penguasa teknologi itu secara tidak langsung memprofiling kita. Apakah Google tahu saya sedang berdiri di sini? Tahu.
Apakah Google tahu, WhatsApp tahu, bapak-bapak ini ada di mana tahu? Kemana kita pergi, kemana kita berkomunikasi, dengan siapa, semuanya dikumpulkan di dalam big data dan itu menjadi new oil, kekuatan yang luar biasa yang bisa dipakai untuk bisnis, politik, dan lain-lain. Nah sayangnya, ya ini sampai di Amerika, ini juga terjadi di Amerika, mereka sampai mengatakan, my life was stolen on Facebook. Jadi hidupnya itu dicuri, kita sebenarnya sama. Nah yang jadi repot adalah, di negara Amerika itu berlaku undang-undang namanya US Cloud Act dan US Stored Communication Act. Di US Cloud Act dan US Stored Communication Act itu jelas disebutkan bahwa di aturan di sana bahwa pemerintah negara manapun tidak boleh meminta data kepada perusahaan Amerika. Jadi perusahaan Amerika dilarang memberikan datanya kepada pemerintah manapun, pada penegak hukum manapun. Tapi perusahaan Amerika dimanapun mereka berada harus menyediakan data kalau diminta oleh penegak hukum Amerika atau pemerintah Amerika. Itu yang disebut sebagai sword and shield law. Di satu sisi sebagai pedang negara lain, di sisi yang lain sebagai tameng. Nah makanya Indonesia bikin undang-undang perlindungan data pribadi, mengatur mereka. Mengatur perusahaan-perusahaan ini supaya apa? Supaya bertanggung jawab. Itulah undang-undang perlindungan data pribadi. Cuma persoalannya apakah mampu kita memaksa perusahaan-perusahaan Amerika mengikuti undang-undang perlindungan data pribadi kita ketika data-data kita ada di negara lain. Ada di server mereka dan dilindungi oleh US Cloud Act dan dilindungi oleh US Stored Communication Act. Itu problem kita. Makanya ini kalangan diplomat-diplomat perlu mendukung Kementerian Kominfo, mendukung pemerintah untuk membangun sebuah kebersamaan, kolaborasi seperti kalau di Eropa tadi ada Budapest Convention on Cybercrime, ada GDPR, itu kerjasama antar negara. Untuk apa? Untuk melawan kapitalisme global. Ini yang kadang-kadang kita masih lemah. Kita hanya mengandalkan undang-undang kita sendiri, tapi ketika ada di negara lain, kesulitan kita untuk menegakkan itu. Karena apa? Servernya di negara lain, informasi elektroniknya di negara lain, memang penegak hukum kita bisa ke Palo Alto, Amerika Serikat sana untuk menyita atau mengambil data atau mengambil informasi elektronik, nggak bisa. Maka harusnya ada di Indonesia data-data itu. Indonesia sebenarnya pada PP 82 2012 sudah membuat lokalisasi data di Indonesia. Sayangnya itu tidak konsisten, sekarang berubah dengan PP 71 2019. Inilah problema-problema Indonesia dan problema tentang Undang-Undang ITE. Karena waktunya pendek, saya tidak bisa bicara lebih panjang, tapi nanti kalau ada pertanyaan kita bisa berdiskusi dengan acara yang ada di literasi digital yang diselenggarakan oleh teman-teman Aptika ini. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Iya, demikian tadi paparan yang sangat luar biasa dari Profesor Henry Subiakto. Walaupun memang waktunya sangat sedikit, tetapi sudah mengulas berbagai hal yang sangat krusial yang perlu kita perhatikan terkait yang pertama freedom of speech, yang walaupun memang itu merupakan salah satu pilar dalam demokrasi kita ya Pak ya, tetapi freedom of speech itu sendiri ternyata dibatasi baik oleh undang-undang maupun freedom orang lain, kebebasan orang lain. Dan juga hate speech yang ternyata juga bukan free speech. Lalu ada surveillance of capitalism, penting sekali untuk kita cermati dan waspadai sekarang ini Pak. Dan juga undang-undang perlindungan data pribadi. Sebenarnya banyak hal yang
secara pribadi ingin saya tanyakan kepada Profesor Henry Subiakto, tapi kita berikan kesempatan kepada netizen kita Pak, pada peserta webinar literasi digital yang sudah menyampaikan pertanyaannya melalui fitur Q&A yang mengikuti via Zoom dan juga fitur komentar yang mengikuti via YouTube. Pertanyaan pertama Prof, hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh SDM Kemlu terkait penerapan UU ITE dan PDP dalam menjalankan tugas dan fungsi kami? Nah ini pasti dari teman-teman dari Kemenlu, tapi tidak ingin menyebutkan namanya Prof. Silakan Prof. Anonim itu sekarang sedang tren Mas, di Kementerian Luar Negeri juga pakai anonim. Tapi oke lah. Yang jelas bahwa Undang-Undang ITE dan PDP ini memberikan kepada kita untuk hati-hati dengan teknologi. Jangan sampai kita misalnya katakanlah salah menggunakan teknologi lalu terkena Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP. Khususnya kalau PDP ini mengumpulkan data-data pribadi milik orang lain untuk digunakan untuk kepentingan yang di luar yang disetujui, misalnya gitu. Misalnya bikin acara seminar, lalu dikumpulkan data-data pribadi, ternyata data-data pribadi yang dikumpulkan itu digunakan, dijual untuk mereka yang mau melakukan marketing, digital marketing misalnya begitu. Itu bisa kena itu bisa kena. Tapi sering sekali kita mendapatkan hal tersebut ya Prof ya. Nah, karena kultur kita ini memang belum memiliki kultur untuk menjaga hak data pribadi kita. Yang kedua, ini penegakan hukum yang kadang-kadang masih lemah, dan kita juga kadang-kadang memang menganggap bahwa nggak penting itu data pribadi. Padahal data pribadi ini tadi bisa dikuasai oleh kekuatan platform global, tapi yang berbahaya ketika dikuasai oleh personalnya itu penjahat. Jadi pakai untuk misalnya untuk membongkar ada perbankan kita misalnya begitu. Itu kan merugikan. Kemudian apalagi kalau dipakai data pribadi kita dipakai untuk digunakan untuk bikin akun, lalu akun itu sembarangan. Dipakai untuk minjem pinjol, untuk nyebarkan pornografi, padahal itu adalah data kita, seakan-akan kita yang melakukan. Nah, hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi. Tapi yang jelas kita juga harus hati-hati di dunia digital, jangan sampai jejak digital kita ini merugikan masa depan kita, terutama dalam konteks kita berkarir di dunia ini kan. Yang namanya calon-calon duta besar ini kan biasanya juga harus di fit and proper di DPR. Itu data-data pribadi seringkali dikumpulin itu. Jejak digitalnya juga akan dikumpulkan untuk menjadi salah satu pertimbangan. Karena zaman sekarang ini zaman di mana orang banyak sekali yang kedudukan dan jabatannya itu harus dikaitkan dengan jejak digital. Kalau jejak digital Anda ini ternyata membahayakan ideologi negara, biasanya wassalam itu. Jadi kita semua tak terkecuali semua aparatur Kementerian Luar Negeri harus sangat berhati-hati dalam menyampaikan setiap apapun, berkomunikasi dalam bentuk apapun melalui platform digital ya Prof ya? Iya betul. Itu. Jadi kita pokoknya platform digital itu harus kita lihat sesuatu yang irreversible, nggak bisa dibalik, nggak bisa kita ambil lagi. Nah, kalau kita berperilaku buruk di situ, nge-share secara aktif hal-hal yang buruk, kadang-kadang kita menganggap ini biasa, ternyata itu bisa menjadi persoalan rumit di masa depan. Ada konsekuensinya. Ada teman yang gagal untuk menjadi pejabat hanya gara-gara dia nge-share dan ngasih katakanlah komen-komen positif pada orang yang dikenal sebagai anti negara dan radikal. Hanya gara-gara seperti itu. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Jangan sampai. Jadi batasilah ya kita ya. Apalagi terkait tugas kedudukan kita sebagai aparatur sipil negara yang harus netral dalam hal apapun secara politik. Ya, pertanyaan selanjutnya kembali anonim ini Prof, mohon maaf, yaitu terkait dengan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dinamika demokrasi di Indonesia. Batasan-batasan, rambu-rambu dan azas seperti apa yang harus kita taati ketika berpendapat sebagai seorang ASN? Apakah kita juga diperbolehkan untuk berpendapat apabila terjadi ketidaksesuaian antara realita dan hoax? Dan bagaimana mungkin menavigasikan netralitas kita gitu Prof? Sepanjang Anda tahu bahwa yang ingin Anda sampaikan itu adalah pendapat,
Pendapat itu kan mengevaluasi, setuju tidak setuju, suka tidak suka. Sebenarnya tidak ada masalah. Jadi setuju dengan kebijakan, tidak suka dengan kebijakan itu bagian dari constitutional rights kita. Yang dilarang adalah nyerang pribadi. Tadi kan Yang dilarang yang memfitnah, itu memfitnah pribadi, menuduh pribadi itu dilarang. Yang kedua, tidak boleh menyebarkan berita bohong. Tidak boleh menyebarkan hoax. Hoax atau berita bohong yang merugikan bisa juga konsumen gitu ya, atau berita bohong itu menyebabkan keonaran, menciptakan keonaran. Nah, kalau Anda punya sesuatu yang ini bisa menuduh orang, tapi ini fakta, ini benar, ini realitas, sampaikan. Kalau itu fakta, itu namanya telling the truth, menyampaikan kebenaran, itu tidak akan kena pasal apapun. Tetapi kalau Anda saja tidak yakin, padahal itu belum tentu benar, tapi Anda sudah share dan di-share ketika kemudian berimplikasi merugikan orang lain, ya jangan Anda sakit hati kalau orang lain kemudian mengadukan kepada aparat penegak hukum. Karena orang yang dirugikan di dunia digital itu, dia bisa terulang-ulang itu, beritanya itu, informasinya. Sekarang mungkin lupa, besok di-share lagi ketika orang tersebut sedang maju misalnya jadi calon begitu ya, di-share lagi. Nah, ini yang kemudian kita harus hati-hati. Kalau memang fakta, oke, silahkan. Tapi kalau Anda tidak yakin ini fakta, padahal itu sangat merugikan orang lain, ya tolong lebih baik tidak usah gitu. Iya, jadi hati-hati dalam share apapun atau berpendapat, kita benar-benar harus yakin bahwa apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan fakta. Intinya kalau dalam hukum itu siapa mendalilkan, dia membuktikan. Jadi kalau Anda mendalilkan orang ini korupsi, maka Anda harus membuktikan. Harus mampu membuktikan. Membuktikan, punya data-data dan fakta-fakta ketika harus diminta di pengadilan. Oke, Itu. Jadi kata kuncinya adalah siapapun yang mendalilkan harus mampu membuktikan. Oke, demikian Prof, 2 pertanyaan tadi kita sangat dibatasi oleh waktu. Sebenarnya saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang muncul terkait dengan topik yang menarik ini. Walaupun Undang-Undang ITE ini sudah lama sekali diundangkan, tetapi pemahaman masyarakat memang perlu untuk terus-menerus ditingkatkan. Terima kasih Profesor Dr. Andes Henry Subiakto SHMSI atas pencerahan yang sangat berharga ini. Kita berikan tepuk tangan secara virtual sebagai apresiasi. Terima kasih. Terima kasih Prof.